Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurbaiti, saya dari kelompok 5. Perkenalkan, saya Mita Kurniati dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Melanie Margareta, saya berasal dari kelompok 5. Perkenalkan, saya Dinda Dawiyah dari kelompok 5. Jadi, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi mengenai Al-Quran sebagai ajaran Islam. Makna Al-Quran. Menurut bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a yang artinya mengumpulkan atau menghimpun huruf, dan qiraah yang artinya menghimpun huruf dan kata dengan yang lain dalam suatu ucapan yang tersusun rapih. Al-Quran adalah firman atau wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dengan pengantar malaikat Jibril. Al-Quran menjadi pedoman hidup dan petunjuk bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Al-Quran merupakan kitab istimewa karena dengan membacanya saja sudah bernilai ibadah. Al-Quran adalah kitab yang berisi firman Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan pedoman hidup bagi manusia, dan dengan membaca saja sudah menjadi sebuah ibadah. Fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Yang pertama, sebagai petunjuk jalan yang lurus. Yang kedua, merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, menjelaskan kepribadian manusia dan perbedaannya dengan makhluk lain. Fungsi Al-Quran sebagai sumber ilmu. Yang pertama, ilmu tauhid, yaitu membahas pengokohan keyakinan dalam agama Islam. Yang kedua, ilmu hukum, yaitu ilmu yang membahas tentang aturan dalam Islam. Yang ketiga, ilmu tasawuf, yaitu ilmu yang membahas cara menyucikan jiwa dan menyernihkan akhlak dan batil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kandungan-kandungan apa saja yang terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama itu ada akidah dan keimanan, merupakan keyakinan yang berada dalam hati manusia sepenuh hati. Yang kedua itu ada ibadah, merupakan bentuk ketaatan yang dikerjakan untuk mendapat ridho Allah. Yang selanjutnya itu ada akhlak dan budi pekerti, merupakan perilaku yang dimiliki manusia, baik perilaku yang terpuji maupun yang tercela. Selanjutnya itu ada hukum, merupakan ketentuan-ketentuan dan akidah-akidah bagi seluruh umat manusia. Selanjutnya itu ada peringatan, merupakan kabar gembira bagi orang yang beriman dengan balasan surga, dan ancaman bagi manusia yang melanggar dengan balasan neraka. Selanjutnya ada kisah di dalam Al-Quran, jadi menceritakan kisah-kisah orang terdahulu baik yang mengalami kebinasaan karena ketidaktaatannya pada Allah ataupun kejayaan karena ketaatannya kepada Allah. Selanjutnya ada dorongan untuk berpikir. Di dalam Al-Quran itu terdapat ayat-ayat yang memerlukan pemikiran untuk mendapat manfaat dari ayat tersebut dan membuktikan kebenarannya. Selanjutnya adalah sejarah proses pembukuan Al-Quran. Yang pertama itu pada periode Nabi Muhammad SAW. Jadi pada zaman Nabi Muhammad, pengumpulan Al-Quran ini dilakukan itu dengan dua cara. Yang pertama itu dengan metode hafalan dan menulis. Ketika Nabi mendapat wahyu, beliau itu akan segera menghafalnya dan memberitahukan pada para sahabat, dan para sahabat pun ikut menghafalnya. Sedangkan metode yang kedua itu adalah dengan cara menulis ayat-ayat Al-Quran tersebut di pelepah kurma, lempengan batu, daun lontar, kulit, pelana, potongan tulang belulang binatang. Selanjutnya itu tiap ayat-ayat dan surah-surah ini dipisahkan, dan setiap surah berada dalam satu lembar secara terpisah dalam 7 huruf. Dikarenakan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi tersebut belum sepenuhnya lengkap, jadi Nabi tidak langsung membukukan ayat-ayat tersebut menjadi satu mushaf. Jadi jika saat itu ayat-ayat langsung dibukukan, maka akan ada perubahan tiap waktu karena adanya ayat baru yang akan turun. Yang terakhir yang membacakan Al-Quran di depan Nabi Muhammad sebelum beliau wafat yaitu Sa'id bin Sabit radhiyallahu anhu, dan ketika Nabi wafat banyak masyarakat yang sudah menghafal Al-Quran dan semua ayat telah lengkap sehingga pembukuan Al-Quran dilakukan. Selanjutnya yaitu pada periode Abu Bakar radhiyallahu anhu.
Sebelum Rasul wafat, banyak para pengikut Nabi yang kembali ke zaman jahiliyah atau kekafiran. Karena hal itulah, pada periode ini terjadi perang Yamamah yang dipimpin oleh Umar bin Khattab. Rupanya pada peperangan tersebut banyak para hafizah yang syahid. Melihat hal ini pun, Umar mengusulkan pada Abu Bakar untuk Al-Quran ditulis dan dijadikan mushaf. Sempat terjadi penolakan dari Abu Bakar karena takut melanggar. Namun akhirnya Umar berhasil meyakinkan Abu Bakar sehingga ditunjuklah Sa'id bin Sabit dalam proses penulisan dan juga pengumpulan Al-Quran. Setelah selesai dan mengerjakannya dengan hati-hati, Zaid pun menyerahkan pada Abu Bakar dan beliau pun menyimpannya sebagai wafat dan diwariskan pada Umar bin Khattab. Selanjutnya pada periode Utsman bin Affan. Karena daerah, peluasan wilayah, penyebaran agama Islam sudah semakin luas, dalam periode ini terjadi perbedaan dalam qiraah atau membaca Al-Quran. Karena dikhawatirkan terjadi perpecahan, Muhaizah pun menyusulkan agar Utsman segera menindaklanjuti perbedaan tersebut. Usulan tersebut pun akhirnya ditanggapi dengan baik dan dibuatlah lajnah untuk membahas hal-hal tersebut. Lajnah tersebut dipimpin oleh Zaid bin Haris dan anggotanya adalah Abdullah bin Zubair, Sa'id ibnu As, dan Abu Rahman bin Haris. Utsman bin Affan memerintahkan pada Zaid untuk mengambil mushaf yang berada di rumah Hafsah dan menyeragamkannya bacaan dalam satu dialek, yakni dialek Quraisy. Mushaf yang asli dikembalikan lagi kembali ke Hafsah. Utsman bin Affan menyuruh Zaid untuk memperbanyak mushaf dan diperbarui menjadi 6 mushaf. Yang 5 dikirimkan ke wilayah Islam seperti Mekah, Kufah, Basrah, dan Suriah. Yang 1 tersisa disimpan sendiri oleh Utsman di rumahnya. Mushaf ini dinamai Al-Imam yang dikenal dengan Mushaf Ustani. Yang selanjutnya yaitu ada nilai-nilai dalam Al-Quran. Nilai dalam Al-Quran dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada nilai Al-Quran dalam lingkungan pendidikan. Dibagi juga menjadi 3 bagian, yaitu ada membacakan, mensucikan, dan mengajarkan. Nilai Al-Quran bisa tersampaikan dengan baik pada siswa karena adanya guru. Oleh karena itu, peran guru di sini sangat penting dan bertanggung jawab untuk menyampaikan nilai Al-Quran tersebut kepada siswanya agar siswanya dapat memahami nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam Al-Quran. Yang kedua ada nilai Al-Quran dalam lingkungan keluarga. Dalam pandangan Islam, keluarga merupakan madrasah pertama untuk membentuk karakter awal dan menjadi pengenal penanaman prinsip keimanan. Orang tua harus mengenalkan dan mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya sejak dini untuk menanamkan akidah Islam sebagai acuan berpikir dan bertindak pada kedepannya nanti. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada nilai Al-Quran dalam lingkungan pekerjaan. Nilai yang terkandung dalam Al-Quran sebagai etika dalam bekerja yaitu ada sabar, tekun, jujur, bertanggung jawab, menghormati satu sama lain. Al-Quran juga mengatur etika seseorang dalam bekerja yang wajib dilakukan tanpa menghiraukan jabatan, status, usia, dan tempat. Yang selanjutnya yaitu ada keanekaragaman corak penafsiran Al-Quran. Berbagai corak penafsiran Al-Quran muncul pada zaman akhir dinasti Umayyah dan pada awal zaman dinasti Abbasiyah di abad pertengahan. Awalnya ilmu yang berkembang pada saat itu adalah ilmu fikih, ilmu filsafat, ilmu sastra, dan ilmu tasyawuf. Tapi karena banyaknya orang yang berminat besar pada studi tersebut dan menggunakan basis pengetahuan dalam kerangka memahami Al-Quran, maka muncullah kemudian berbagai ilmu penafsiran. Adapun corak-corak tafsir yang berkembang dan populer hingga masa modern ini, yaitu ada corak fikih, corak tasawuf, corak lugawi, corak ilmiah, dan corak al-adabi wal aidmaji. Di sini saya akan melanjutkan dialektika Al-Quran dan budaya. Nasr Hamid Abu Zaid menjelaskan bahwasanya mukjizat dalam konteks wahyu tidak menyimpang dari batas-batas kerangka yang menjadi kerangka karakteristik kebudayaan, di mana wahyu tersebut diturunkan. Al-Quran merupakan mukjizat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian disampaikan kepada bangsa Arab yang memiliki keunggulan dalam bersyair ataupun berpuisi.
Maka mukjizat ini yang diturunkan ini berupa teks bahasa yang merupakan teks wahyu tersebut, karena bangsa Arab pandai berbahasa dan bersilat lidah. Dalam pandangan Islam, Al-Quran adalah wahyu Allah yang menjadi sumber kebenaran dan mutlak kebenarannya. Al-Quran berinteraksi dengan realitas sosial, atau menurut Quraish Shihab, yaitu dibumika, dibaca, dipahami, dan diamalkan untuk menampakkan kebenaran dalam Al-Quran. Ketika kebenaran mutlak itu disikapi dengan latar belakang kultural yang berbeda, akan muncul kebenaran parsial yang hadir dalam realitas sosial suatu masyarakat yang kebenarannya relatif sehingga kebenarannya mutlak milik Allah. Al-Quran adalah mukjizat yang berakulturasi dengan wujud nyata kebudayaan bangsa Arab. Al-Quran tidak melarang bersyair ataupun berpuisi. Larangan ini ditujukan pada maksud dan tujuan dari puisi atau syair tersebut, seperti kebencian, hasud, dan keburukannya. Konsep inilah yang menginspirasi Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Dalam penyebarannya, Wali Songo menggunakan kebudayaan wayang, seni ukir, mengaraf sapi yang telah dihias ke halaman masjid, seni suara yang berisi nasihat, dan lain sebagainya. Sebagai kitab suci, Al-Quran memberikan petunjuk kepada umat manusia dimanapun dan kapanpun. Al-Quran berfungsi melegitimasi, meluruskan, dan menolak budaya yang tidak sesuai dengan ajarannya. Berkembangnya model penafsiran terhadap Al-Quran sejak masa klasik sampai masa modern dapat menjadi bukti bahwa telah terjadi hubungan antara Al-Quran dengan budaya. Pembahasan selanjutnya yaitu rekonstruksi penafsiran Al-Quran sebagai inspirasi budaya. Asumsi dasar yang menjadi latar belakang rekonstruksi tersebut yaitu, pertama, Al-Quran adalah dokumen untuk manusia. Sebagai dokumen untuk manusia, Al-Quran harus selalu dapat memberikan bimbingan kepada manusia dalam hidup dan kehidupan mereka. Yang kedua, sebagai petunjuk Allah yang jelas berkaitan manusia, pesan-pesan Al-Quran bersifat universal dan ini disepakati oleh seluruh umat Islam. Persoalannya adalah bagaimana agar pesan-pesan Al-Quran yang universal itu bisa ditangkap dan dimanfaatkan oleh setiap orang pada setiap masa. Adapun metode untuk merekonstruksi penafsiran Al-Quran yang bisa digunakan adalah hermeneutika. Bentuk dasar hermeneutika adalah hermeneuin yang berarti to express atau mengungkapkan, to explain atau menjelaskan, dan to translate atau menerjemahkan. Bisa juga berasal dari kata Hermes, yaitu dewa yang menyampaikan pesan langit ke bumi. Tugas Hermes adalah melakukan proses transfer pesan Tuhan yang berbahasa ke dalam pemahaman manusia melalui instrumen bahasa. Hermeneutika adalah suatu metode atau cara untuk menafsirkan simbol yang berupa teks atau sesuatu yang diperlakukan sebagai teks untuk dicari arti dan maknanya, di mana metode hermeneutika ini menentukan adanya kemampuan untuk menafsirkan masa lampau yang tidak dialami oleh penafsir kemudian dibawa ke masa sekarang. Penafsiran hermeneutika ini juga tidak bisa lepas dari bahasa, sejarah, dan tradisi yang berarti hal ini memerlukan kebudayaan. Segala aktivitas penafsiran pada dasarnya merupakan satu kesatuan dalam proses historis linguistik dan tradisi yang berlaku, di mana partisipasi ini terjadi dalam ruang dan waktu tertentu. Para pemikir reformis sering menyatakan bahwasanya krisis yang terjadi di dunia Islam serta ketidakmampuan umat Islam untuk memberikan satu kontribusi yang berguna bagi dunia kontemporer adalah dikarenakan tradisi. Jalan keluar yang dianjurkan oleh para reformis itu seringkali adalah dengan meninggalkan ikatan tradisi dan kembali kepada Al-Quran. Pernyataan tersebut tidak selaras dengan fakta bahwasanya satu penafsiran itu tidak bisa secara sepenuhnya mandiri berdasarkan teks, tetapi pasti terkait dengan muatan historisnya, baik muatan historis pada saat teks itu muncul atau pada saat teks itu ditafsirkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.